Ini pasti membuat mereka kemeriang dan meradang gitu. Kenapa Presiden Jokowi mengirimkan sinyal seperti itu sehingga membuat pendukungnya Ganjar jadi GR gitu loh. Pendukungnya Pak Muldoko pun juga GR. Wah, ini sinyal kuat dari Presiden kepada Muldoko. Karena Muldoko ini adalah termasuk lingkaran kecil di istana. Beliau kepala staf kepresidenan. Sehingga kayaknya sinyalnya ke Pak Muldoko. Saya tersenyum juga. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kali ini saya membahas presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Presiden Indonesia yang ke-7 yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo atau Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ini mempunyai cara yang khas dalam menyampaikan sinyalnya kepada publik. Karena mungkin beliau dibesarkan dalam tradisi dan filosofi Jawa sehingga beliau sering menggunakan sanepo atau sinyal-sinyal yang dibuarkan ke publik. Kadang-kadang sinyalnya ini membuat orang kebingungan dalam membaca sinyalnya arah mana. Nah, ini terjadi pada saat beliau hadir di Rakernas Relawan Pro Jokowi atau Projo. Jadi Rakernas Projo yang kelima tanggal 20 sampai tanggal 22 2022 di Borobudur, Magelang. Beberapa waktu yang lalu beliau hadir di situ. Saya sangat mengerti kenapa beliau hadir di Rakernas Projo, karena Projo ini merupakan salah satu pendukung Presiden Jokowi yang sangat solid, besar, dan sangat loyal. Ada yang menarik dalam penggalan pidato Presiden Jokowi. Kita lihat videonya berikut ini. Yang ketiga, urusan politik ojo kesusu sik. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sudah dibilang, jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ini kelihatannya. Nah, sudah kita lihat videonya. Ini video yang sangat membuat saya tertawa, tersenyum, geli, dan berpikir gitu. Sebagai analis politik, saya mempunyai pemikiran ini gaya stylish dari seorang Jokowi. Yang terjadi, ada beberapa orang yang hadir pada waktu itu dan para pendukungnya kegeeran, terutama pendukungnya, bukan calonnya. Sahabat Indonesia, perlu saya sampaikan kepada Anda semuanya, pejabat tinggi yang hadir pada waktu itu selain Ketua Umum Projo Pak Budi Ari, juga hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, dan juga Inspektur Jenderal Purnawirawan Sidarto dan Subroto. Beliau anggota One Team Press. Nah, kalau kita lihat sinyal tadi, orang langsung teriak-teriak. Wah, mungkin yang dimaksud adalah Ganjar Pranowo. Akhirnya besoknya seperti kita duga, opini publik rame, luar biasa. Jadi media mainstream juga langsung, wah
ini rupanya sinyalnya ke Pak Ganjar Pranowo gitu loh. Disambut dengan gegap gempita. Ada juga yang menyambut dengan kemeriang. Ini pasti teman-teman dari PDIP, karena kita lihat sekarang ini Ganjar kan sedang ya agak disisihkan sebentar oleh elit dari PDIP, bukan dibuang ya, disisihkan sebentar. Ini pasti membuat mereka kemeriang dan meradang gitu. Kenapa Presiden Jokowi mengirimkan sinyal seperti itu sehingga membuat pendukungnya Ganjar jadi GR gitu loh. Pertanyaan saya, memang Pak Jokowi menyebut nama? Tidak kan? Karena yang GR bukan hanya pendukungnya Pak Ganjar Pranowo. Pendukungnya Pak Muldoko pun juga GR. Wah, ini sinyal kuat dari Presiden kepada Muldoko. Karena Muldoko ini adalah termasuk lingkaran kecil di istana. Beliau kepala staf kepresidenan. Sehingga kayaknya sinyalnya ke Pak Muldoko. Saya tersenyum juga gitu. Karena kegeeran mereka ini tidak salah juga gitu. Tapi kan sekali lagi saya katakan, ini kan tidak ada nama yang disebutkan oleh Presiden Jokowi. Bisa juga yang dimaksud Ganjar Pranowo, bisa juga yang disebut Muldoko, bisa juga yang dimaksud adalah Opa Sidarto Danusubroto mungkin. Atau mungkin Ketua Umum Projo Mas Budi Ari. Tapi ini adalah khas Pak Jokowi dalam mengirimkan sinyal. Nah, masalah sinyal dan kegeeran para pendukung Presiden ini satu hal. Tapi ingin saya sampaikan kepada sahabat Indonesia semuanya bahwa saya selalu meyakini pada saat kontestasi Pilpres tahun 2024 ada yang namanya faktor Jokowi. Apa faktor Jokowi? Faktor Jokowi itu adalah pengaruh kuat dari Presiden Jokowi dalam menentukan siapa penggantinya atau suksesornya. Kepentingan Pak Jokowi jelas. Satu, bahwa pembangunan Presiden dapat dilanjutkan oleh penggantinya. Yang kedua, Presiden juga ingin memastikan bahwa penggantinya adalah kelompok nasionalis. Nah, ini menarik sekali. Orang mengatakan, kenapa ada faktor Jokowi? Karena bukan hanya seorang Jokowinya atau blessing dari Jokowi, tapi di belakang Pak Jokowi ada jutaan, puluhan juta relawan setia pendukung Presiden Jokowi. Pada saat Pak Jokowi menggerakkan tangannya ke arah seseorang, itu pasti arah semua relawan Jokowi atau pendukung Pak Jokowi akan memilih yang itu. Makanya saya setuju dengan Presiden, ojo kesusu, jangan terburu-buru. Jadi kalau masalah disebutkan, mungkin yang kita calonkan ada di sini itu gaya Solo, bagaimana dia ya membuat GR para pendukungnya. Meskipun bisa jadi iya, saya merasa sinyal itu kuat ke arah sana sebetulnya. Nah, sahabat Indonesia, saya selalu tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa saya pribadi mempunyai 3 kriteria calon pengganti Presiden Jokowi. Yang pertama adalah sosok nasionalis dan Pancasilais. Ini tidak boleh diganggu-gugat. Yang kedua adalah sosok yang mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, harus mempunyai rekam jejak yang kuat dalam pemberantasan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme atau terorisme. Nah, kalau kita mengacu pada 3 kriteria tadi, bisa juga dipadu-padankan. Tidak harus 3-tiganya ada dalam satu sosok, bisa juga dipadu-padankan. Nah, ini saya mengatakan bahwa perpaduan sipil militer ini menarik. Ini juga harus diwaspadai. Saya
harus mengatakan bahwa ke depan kayaknya sosok militer untuk memenuhi kriteria yang ketiga, mempunyai rekam jejak dalam pemberantasan intoleransi dan radikalisme serta ekstremisme itu penting sekali. Pertanyaannya siapa? Militer aktif maupun yang sudah purnawirawan yang mempunyai kriteria itu. Anda semua pasti mempunyai jagoan masing-masing. Tapi catatan saya adalah harus yang sudah mempunyai rekam jejak dalam pemberantasan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Kalau hanya wacana, oh saya akan kuat, tegas, semua orang bisa. Jadi saya sarankan adalah gabungan dari orang yang bisa meneruskan pembangunan Presiden Jokowi dan nasionalis sudah pasti, tapi digabungkan dengan orang yang mempunyai visi kuat dalam menjaga kedaulatan NKRI dari kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok yang pro khilafah dan sebagainya. Jangan hanya orang yang suka berwacana, hanya main-main di YouTube. Kita cari orang yang benar-benar pernah mempunyai story atau success story dalam menegakkan kedaulatan NKRI dalam memberantas intoleransi. Ini tidak banyak. Anda tahu siapa jagoan saya? Pasti Anda tahu. Tapi tidak perlu saya sampaikan sekarang. Nah, sahabat Indonesia, ini penting. Jangan sampai kita memberikan cek kosong pada calon presiden dan calon wakil presiden. Harus kita telisik dengan kuat rekam jejaknya seperti apa. Nasionalismenya dan rasa Pancasilanya harus sudah menjadi darah daging, dan yang kedua harus mempunyai kemauan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi karena menurut saya sudah on the track. Dan yang ketiga, sudah mempunyai pengalaman, story, rekam jejak dalam pemberantasan intoleran dan radikalisme. Itu penting sekali. Jangan hanya orang yang berwacana, oh saya akan, kalau jadi presiden, saya akan keras terhadap para radikalis. Perut. Semua orang bisa mengatakan itu. Tapi pertanyaannya sekarang, ada nggak rekam jejak digitalnya? Kalau hanya petantang-petenteng bergaya-gaya di YouTube, di media, semua orang bisa. Harus kita cari tokoh, sosok yang sudah mempunyai rekam jejak itu. Nah, ini menurut saya kriteria kita sebagai bangsa. Kalau kita ingin menyelamatkan bangsa ini, kita harus memiliki pemimpin pasca Pak Jokowi dengan 3 kriteria tadi. Jangan pernah biarkan negara ini dikuasai oleh orang-orang yang didukung oleh kelompok-kelompok intoleran, pro khilafah, dan selalu mengedepankan politik identitas. Jangan pernah. Kita harus lawan itu. Bukan untuk menyudutkan siapa-siapa, tapi hanyalah untuk menjaga Indonesia. Baik sahabat Indonesia, ini hanya sekilas analisis terkait dengan gaya Pak Jokowi dalam membuat GR para pendukung capres. Ini dilakukan pada beberapa hari yang lalu di Magelang, dan ini menarik karena pendukung capres ini merasa, oh itu yang dimaksud adalah ini, pendukung ini, atau jangan-jangan digabungan keduanya, atau mungkin yang lain. Nah, ini debat-debat, dan saya tidak terlalu terburu-buru karena kita akan melihat dengan jelas siapa yang terbaik buat bangsa ini. Cari pemimpin, jangan coba-coba. Kita pernah gagal berkali-kali mendapatkan presiden yang katanya militer tapi melempem. Dengan jargon zero enemy, musuh-musuh, orang yang mengancam ideologi khilafah malah dirangkul. Akhirnya kita mewarisi seperti ini. Para kelompok pro khilafah mudah mulai kegeeran, kepedean, dan arogan, seolah-olah
khilafah ini adalah solusi satu-satunya bagi bangsa ini. Pret, saya tidak percaya. Jadi khilafah bagi saya adalah ancaman serius bagi ideologi Pancasila. Harus kita lawan. Itu tekad saya dan tekad kita semuanya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.